Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fahuwal muhtad, wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. الحاضرون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في سورة الشعراء: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Allah berfirman, ada suatu hari nanti di mana harta dan anak tak ada manfaatnya kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, nenek mama jadi pandai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Atas pertolongan Allah lah, atas izin Allah lah, kita hari ini sampai di tempat yang mulia ini. Kita sampai ke sini bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya, kuatnya langkah kaki kita, tetapi kita sampai di sini karena Allah yang nolong, karena Allah yang memberikan pertolongan itu, dan Allah memberikan izin itu. Berapa banyak orang yang sehat, belum tentu dia sampai di sini. Tetapi karena pertolongan Allah inilah yang menjadikan kita berkumpul menunaikan salat sebagai tanda rasa syukur kita terhadap apa? Terhadap pertolongan Allah. Karena mufassir mengatakan, salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah, hanya kepada Allah lah kita menyembah, kita beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Kata mufassir, kenapa setelah kalimat ibadah itu ada kalimat pertolongan? Para mufassir mengatakan, kalaulah bukanlah karena pertolongan Allah, tentu ibadah kita itu tidak akan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ini sampai di tempat yang mulia ini menunaikan salat, insyaallah kita akan melakukan kajian, dan mudah-mudahan kata Rasulullah, siapa saja di antara kita, siapapun, ketika dia menghadiri kajian ilmu, para malaikat akan memberi keridaan terhadapnya. Seluruh hewan melata di muka bumi ini, yang saya sendiri tak hafal hewan melata itu apa namanya, seluruhnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Nah, bayang selapa
di dalam menghadiri kajian ilmu, seluruh hewan melata memohon ampun kepada Allah untuk kita. Dan kita sebenarnya orang dalam kajian ilmu itu berada dalam taman surga. Kenapa? Karena kajian itu nanti dihisab akan lebih berat timbangannya. Karena sedikit apapun ilmu yang bisa kita bawa dan kita praktekkan, itu akan berguna untuk kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur. Bukan karena hanya mendapatkan rezeki lalu kita bersyukur. Kebanyakan kita dikasih nikmat, bahagia, baru bersyukur. Sebenarnya kalau bersyukur kita hanya semata ketika diberikan sandang, pangan dan papan, dia giah pakaian dape, dia giah tapi tinggal dape, dia giah makanan dia giah. Lalu kita bersyukur. Kalau hanya semata itu lalu kita bersyukur, hati-hati. Justru orang-orang yang seperti itu orang yang paling cepat putus asa dalam bersyukur. Kenapa? Ketika tidak Allah berikan sandang itu, kita putus asa, kita kecewa. Ketika tidak diberikan sandang, pangan dan papan, karena apa? Karena kita bersyukur hanya semata ketika diberikan sandang, pangan dan papan. Karena bahagia lalu kita bersyukur. Salah. Tapi jadilah sosok yang bersyukur. Karena dengan bersyukur itulah yang menjadikan kita bahagia. Bukan kepuasan. Manusia mana yang puas? Tak ada. Tapi merasa cukup. Ketika diberikan rezeki hari ini, ya udah kita cukup. Karena manusia itu tak bakal puas. Dan syukur inilah salah satu komponen yang akan menjadikan kita itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bukan hanya saja baca Quran kita diperbaiki, bukan hanya saja salat malam aja kita bertambah, tetapi cara bersyukur pun termasuk. Karena orang-orang yang bersyukur itu salah satu bentuk kematiannya meninggal dunia itu dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa kita memohon kepada Allah agar tercurahkan kepada Nabi kita, manusia yang paling mulia, imamnya para Nabi, pimpinannya para Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya hamba Allah yang ingat sama kita. Hari di mana orang tua lupa dengan anaknya, si anak pun tak pengen ingat sama orang tuanya. Saudara pun seperti itu, sahabat pun seperti itu, tak pengen kenal. Andaikan dia tahu di sampingnya itu ada saudaranya, ada anaknya, dia tak pengen kenal. Tetapi ada hamba Allah, satu-satunya hamba Allah yang ingat sama kita, yakninya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya, kita dimudahkan lidah ini untuk membasahi lidah ini dengan mengucapkan salawat. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan kita, ayat ini sering kita dengar. Bahkan sebagian kita udah hafal betul. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Untuk meningkatkan ketakwaan kita, marilah sejenak kita renungkan ayat ini. Sejauh mana persiapan kita ketika kita akan menghadap dengan Rabb, ketika kita akan menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ada suatu hari di mana akan ditegakkan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti terjadi, di mana harta yang kita punya tidak ada manfaatnya.
Tidak bisa dijadikan backingan. Kalau di dunia, harta yang kita punya bisa menggampangkan suatu urusan. Kita punya anak, ketika anak itu dia punya titel, punya kekuasaan, apapun yang kita inginkan gampang. Tetapi di hari itu, harta anak tak ada gunanya. Yang berguna apa? Orang-orang yang menghadap Allah dengan amalannya. Amal yang berguna. Apa itu? Biqalbin salim. Hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kemusyrikan. Selamat dari kekufuran. Ibu, selamat dari syirik. Kata ulama, syirik itu yang membakar tiket kita ke surga. Gagal masuk surga gara-gara apa? Gara-gara syirik yang wak kerjakan. Kadang syirik itu tanpa kita sadari kita telah melakukannya. Menyumbang dan harusnya karena Allah semata. Aduh, karena sianu. Karena jabatannya lah. Karena sesuatu selain dari Allah. Dan Allah itu maha cemburu. Allah maha cemburu. Ndak Allah didudukan ndak. Kita bersedekah atau kita ditolong oleh orang, kita sering melupakan Allah. Untung ada sianu. Kalau ndak ada tu lah kan yang tak wa di oto tadi itu. Allah di mana Allah tu? Seharusnya untung Allah utus orang itu sehingga dia bisa memberikan pertolongan. Kita sering melupakan Allah. Bahkan kita doakan Allah tak akan masuk surga orang yang pelaku syirik dan dia tidak bertaubat dan memohon ampun selama dia masih hidup dan dia membawa dosa syiriknya sampai mati. Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Makanya para ulama mengatakan lebih baik kita banyak dosa ketimbang kita sebagai tak ada dosa tapi kita pelaku syirik. Karena syirik itu menggagalkan kita masuk surga dan menghanguskan semua kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan kita di sini terpelihara dari kesyirikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilihat jamaah pada umumnya dari segi usia udah banyak yang lewat dari 40. Ya kan Bu? Lah lebih dari 40-an apa? Kebanyakan kita. Apa yang lah awak persiapkan nanti ketika Allah menyebutkan justru orang yang selamat hatinya ketika menghadap Allah, orang yang telah mempersiapkan dirinya dengan amal. Amalnya lah yang paguno, bukan harta, bukan anak. Sejauh mana? Dan dari usia rata-rata sudah lewat lah dari 40. Apa yang kita persiapkan? Kata Rasulullah, ketika kita berumur 40, sudah sampai 40, ulama mengatakan itu sudah Allah bunyikan lonceng yang pertama. Ketika lah sampai puluh lah, sampai dia sampai puluh umur, itu lonceng pertama itulah dibunyikan. Tetapi awak tak mendengarkan lonceng itu. Lonceng apa yang diperdengarkan? Lonceng kematian. Lonceng kematian itu ketika umur kita sudah mencapai 40, dan lonceng pertama akan dibunyikan di saat kita berumur 40. Para sahabat ketika beliau telah sampai di umur 40, mereka tidak menceritakan tentang hal-hal yang duniawi. Mereka sibuk
mengurus dirinya dan keluarganya untuk urusan akhirat. Tiba di kantor, kalau bos atau kepala meminta laporan, sebelum laporan itu di ACC diterima, kira-kira yang anak buahku berdapuk tak jantung tu? Camih. Seperti itu juga kita. Ketika kita harus memberikan rapor kita kepada Allah, bayar buruan kau hendak. Jadi kebiasaan sahabat ketika sudah berumur 40 tahun, mereka tidak mau sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Tak mau mencari tuan tanah situ, tak mau. Tak mau sibuk menceritakan tentang dunia. Tetapi sibuk mengerjakan amal yang akan menjadi laporannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena lonceng kematian sudah dibunyikan. Yang pertama. Lonceng yang kedua itu ketika kita diberikan Allah umur 50, dibunyikan lagi lonceng yang kedua. Lonceng sampai lonceng ketiga di umur 60. Maaf Pak Bu, jarang sekali kita mendapati lonceng yang ketiga. Jarang. Bukan berarti tak ada. Ada, tapi jarang. Sejauh bukan menceritakan selama ini yang didapati dunia, bukan. Biasanya kan wak cerita kan tu. Salamu karajo kuah dapik tagak rumah. Dapik ruko. Itu yang wak ceritakan. Tapi kebiasaan sahabat ketika di umur 40, dia tidak mau menceritakan semua hal yang dia dapati, tetapi dia sibuk memikirkan tentang akhirat. Karena lonceng telah dibunyikan untuknya. Kita terbalik. Justru di umur 50 makin kareh. Sibuk dengan tawar-menawar, sibuk dengan urusan ini yang sifatnya dunia. Kita lupa karena lonceng itu telah Allah bunyikan untuk kita. Pernah dari orang-orang saleh ketika dia bertanya kepada tamunya, dan tamu ini sudah sepuh, sudah tua, dan tamu itu datang ke rumahnya dan sudah sepuh, dan dia bertanya, "Nia, kam umruka? Berapa umurmu?" Dan dia menjawab, "Umurku sudah 60 tahun. Dan orang saleh ini menjawab, "Sungguhnya umur yang 60 itu umur yang engkau pakai ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi engkau akan berhadapan dengan Allah." Kira-kira kalau dapat kalimat itu bangih tak anda? Bagian nak mati lah. Orang-orang kalaulah siap, kalaulah punya persiapan ketika menghadap Allah itu senangnya. Kalau tak punya persiapan, tentu dia akan takut, membenci kematian. Seharusnya kita orang-orang beriman itu mencintai kematian. Karena dengan kematian itulah awak menghadap Allah. Rasulullah ketika beliau itu diberi pilihan sama Allah, "Ya Rasul, engkau pengen melihat kejayaan Islam yang engkau dakwahkan selama ini, sampai-sampai Persia, Romawi, Islam itu berkembang. Apakah engkau pengen melihat hasil kerja kerasmu selama ini? Atau engkau ingin menghadap kepada Rabbmu?" Allah kasih pilihan itu. Dan Rasulullah menjawab, Rasul tidak pengen melihat hasil dari dakwah salamu. Tapi Rasulullah memilih ila rafiqil a'la,
Aku ingin menghadap Tuhan. Kenapa? Karena Rasul itu mencintai Allah melebihi dari apa? Dari dunia. Sebagian kita kalau diagih pilihan seperti itu tentu memilih dunia. Pengen mencari hasil kalau salamu ko usaha ko. Tagak rumah, tagak ruko. Sekian sawah tabali. Itu dek tulang empek garik ko. Awak sibuk menceritakan itu. Dan orang-orang yang beriman itu dia sering ditempa dengan ujian. Awak ala tiap hari mengaji, tiap hari salat, ngaji, taklim, tapi dan ujian ku tiba taruh ba'ala ku. Allah akan memberikan kita ujian. Bukan berarti Allah itu zalim, bukan. Bukan Allah jahit, tidak. Tapi Allah, kita ngambil hikmah, Allah memberikan kita ujian, boleh tahu kalau seperti inilah dunia tu. Susah. Makanya orang-orang beriman mengatakan ad-dunya sidnun lil mu'min. Dunia tu ibarat penjara. Kamanga-manga sen tidak bisa dah. Dibatasi. Ibu pengen makan durian langsung tiba durian tu, Bu. Di dunia tidak. Tunggulah dulu musimnya. Sesudah tunggu musimnya, baiklah ke pasar dulu beli. Dikubak lo dulu. Tak elok isinya tidak. Banyak proses. Dan ujian itu bertubi-tubi datang. Supaya apa? Supaya awak jangan sampai lupa dengan akhirat. Seperti itulah dunia. Tetapi Allah katakan, kebanyakan kita memang cinta dunia. Kebanyakan di antara kita cinta harta tu cinta mati. Padahal harta itu tak dibawa mati. Manga sen tau sak sen tak nawa seketik kan manga sen muha. Ibu. Jadi ujian yang Allah berikan itu, Allah ingin memberikan kita pengetahuan kalau kita itu bukan di dunia sampai awak. Dan orang-orang beriman itu dia mencintai kematian. Andaikan di antara kita benci dengan kematian itu, bisa jadi Allah juga benci dengan kita. Karena kematian itu adalah salah satu bentuk takdir Allah. Bentuk takdir Allah. Ketika kita benci dengan takdir Allah, ya bisa jadi Allah juga akan benci dengan kita. Jadi Bapak Ibu, karena kebanyakan kita usia kita lewat dari 40 dan lonceng itu ada yang sudah 1 kali dibunyikan, ada yang 2 kali bahkan lebih. Marilah kita siapkan diri ini. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaik sangkalah kita terhadap semua apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Basangko baik Pak. Karena Rasulullah itu 3 hari sebelum meninggal dunia, hari hati bojo Bu. 3 hari sebelum meninggal dunia, hari Jumat. Keluar lewat lisan beliau, apa kata Rasulullah? La yamutanna ahadukum. Jangan sampai di antara kita, di antara kalian meninggal illa wa huwa yahsanu billah, kecuali dia bersangka baik sama Allah. Itu keluar dari lisannya Rasulullah 3 hari sebelum Nabi itu meninggal dunia. Berarti pesan itu penting. Bukan pesan-pesan yang biasa. Nabi berpesan, jangan sampai wak meninggal kecuali kita itu bersangka baik sama Allah. Mulai hari ini Pak Bu, ucapkanlah, berbaik sangkalah kepada Allah dengan cara, ya Allah, aku ridha
terhadap apa yang telah engkau takdirkan mulai dari balik sampai hari ini. Awak merasa susah karena ilmu waktu kurang. Jadi apa yang Allah takdirkan kau kadang mengeluh. Ma yang kau didahulukan di Allah ketika kita berikan contoh. Ketika maaf ada tukang bakso lah. Kira-kira kalau tukang bakso tu yang kau didoakan hari kau panih atau hujan? Hujan. Tiba dia orang manggali cindua panih. Kita berikan contoh supaya gampang memahaminya. Dan tukang bakso dan tukang cindua itu punya level iman yang sama. Sama-sama 100 nilai. Mereka berdoa. Kira-kira ma yang Allah kabulkan tu. Si tukang baksonya meminta ba aku hari ko ka hujan. Tukang cindua ko, tukang es ko, ba aku hari ko ka panih. Iman mereka sama-sama 100. Ma yang Allah kabulkan. Hujan separuh, panih separuh. Manggali cieru ko lo tu. Ko es, ko bakso. Yang ma. Bingung kan? Tak mungkin Allah akan milih salah satunya. Tetapi caranya kalau seperti itu. Darimu selah. Kehujan yang Allah takdirkan. Ridho selah. Kok panih ridho lah. Kok awak disaki orang. Dipeceriton orang lah. Pernah difitnah orang. Pernah dimarahi. Ridho. Caranya ridho itu tidak segampang yang dikician. Diagiah kekuatannya diiringi dengan zikir. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku reda ya Allah apa yang kau takdirkan mulai dari balik sampai kini, apapun yang engkau takdirkan untukku, aku reda ya Allah. Orang kalau lah reda tu tak ngaruh ke kau disaki ya reda. Difitnahnya reda. Kasantiang ridanya tu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang telah dijamin masuk surga. Dari sekian banyaknya sahabat, kelebihan dari Sa'ad bin Abi Waqqas tu, kandaikan beliau berdoa, alun turun tangannya lah terkabul doanya. Apa yang salah? Memohon ke Allah sebelum diturunkan tangan kau, sebelum selesai doa, doanya lah dikabulkan di Allah. Itulah kelebihan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi beliau ditempa ujian. Apa ujian yang diberikan pada beliau di umur 55 sampai 60 tahun itu? Beliau buta. Kalau awak diagiah level yang awak pinta langsung dapat sebelum turun tangan kau langsung diijabah dikabulkan di Allah. Diagiah ujian capek-capek yang kita tangan tak? Capek-capek yang kita tangan. Andaikan awak di posisi Sa'ad bin Abi Waqqas, mungkin awak minta, ya Allah sihatkanlah mataku lebih tajam daripada anak-anak muda kini. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meminta, tidak berdoa untuk kesembuhan matanya. Kenapa? Karena beliau ridha. Sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia tahu dia ponakannya, paman, engkau memiliki doa yang langsung diijabah oleh Allah. Kenapa engkau tidak mendoakan agar diberikan kesembuhan terhadap matamu? Apa jawab beliau? Aku lebih ridha terhadap takdirku yang pertama ketimbang aku harus berdoa untuk merubah takdir yang pertama itu menjadi sembuh matu. Artinya apa? Ridha. Ambo darimu lebih senang, lebih baik saya menerima takdir yang pertama. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas, karena kita tak punya ilmu, kita tak tahu ada kebaikan-kebaikan di balik itu.
Dan Allah zat yang maha mengetahui, maha ilmu. Tak mungkin Allah itu salah memilih bahu. Kasalah lo Allah bagi ujian, kasih A, kasih B. Allah maha tahu. Cuma kita yang tak punya ilmu. Jadi di penghujung-penghujung kehidupan itu, ketika loncenglah berbunyi, babayak sangkolah ke Allah dengan cara ridha terhadap semua apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Lah ibu, bisa bu? Allah ridha. Karena orang yang ridha itu, takdir yang kelihatannya buruk, dia akan menerima. Sama layaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tidak bisa sajalah beliau mendoa, tapi beliau tidak mau. Apa yang membuatnya kuat? Ridanya itu tinggi. Dengan cara berzikir, raditu billahi rabbah. Kok suami kok kuranglah magia lanjut, kok kurang ramah, kok panai darah, ibu-ibu ridha salah. Ridha. Jangan pernah menyalahkan takdir. Bako Allah pertemuan wak. Kebanyakan kita menyalahkan takdir itu, padahal kita tak punya ilmu. Kita manusia yang bodoh. Yang bapak ridha pula lah. Sekalipun istri waktu tak selalu memberikan senyuman untuk awak. Karena yang tahu kekurangannya suami itu si istri. Banyak kurang waktu istri yang tahu. Tapi tetap ketika pulang, istri itu tetap tersenyum. Sekalipun dia yang paling banyak tahu tentang kekurangan kita. Si suami pun seperti itu. Ibu-ibu pun ridha. Lah sekian lamonyo, setia aja. Masih di samping awak aja. Walaupun kok lanjut agak kurang, ridha. Ya bu, bakal galak bu. Ya, karena pelajaran ridha itu yang dari awalnya dari keluarga itu. Kekurangan suami siapa yang tahu? Memang istri yang tahu ya. Tapi si istri tetap tersenyum. Model itulah ibu-ibu tu. Dan ibu-ibu pun seperti itu. Barapun kenyinnya awak, barapun kehebohnya awak, tetap si suami tetap mendampingi, ridha. Ya bu. Kemudian yang kedua, yang pertama itu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan cara ridha terhadap apa semua ketentuan yang telah Allah takdirkan. Karena ada seorang yang aturannya masuk neraka. Aturannya lewat hisab, ditimbang, ternyata dalam timbangan itu dia masuk neraka. Dan dia mengatakan sama Allah, ya Allah, bukan ini yang aku sangkakan padamu ya Allah. Apa yang kau sangkakan, kata Allah? Aku berprasangka dosaku diampuni dan aku dalam rahmatmu. Oh seperti itu, Allah masukkan dia ke surga. Ya bu, berbaik sangka lah. Dengan berbaik sangka tu akan dimasukkan kita ke surga. Tapi kalau untuk anak muda, tidak bisa dalil itu dipakai. Iya, untuk orang nan tua-tua, makanya ketika mencari jamaah pada umumnya lah lewat dari sampai puluh, makanya ambo pengen menceritakan itu. Untuk yang tua-tua tu, jangan bercerita tentang azab, takutnya juga mati kau. Tapi cerita tentang kasih sayangnya Allah. Berapapun banyak dosa kita, Allah tu kasih sayangnya lebih gadang. Rahmat Allah tu lebih gadang. Makanya ketika orang menghadapi sakaratul maut itu, tidak talqin yang didahulukan dah. Memang perintahnya talqin. Tapi talqin tu cara awak bahasa sasak-sasak. La ilaha illallah. Oranglah sedang payah disasak-sasakan, malu kan bisa. Tapi tenangkan dulu orang itu. Caranya
Pak, Bu, Pak, kau orang baik, orang elok. Allah tu penyayang, Allah tu pengampun. Talkinkanlah. Jangan disasa-sasaan. Kebanyakan kita, bisikanlah ke telinganya tu, bisikanlah ke telinganya tu. Jadi yang ditumbuhkan itu rasa kasih sayang. Tapi kalau untuk nak mudah-mudah, tak mau itu dah. Memang harus diceritakan azab Allah itu sangat pedih. Diingatkan tentang iqab, balasan Allah tu. Tapi kalau untuk nanti tua, ingatkan kasih sayang Allah tu kadang. Sagadang apa dosa lepas nuah bumi je langit kau. Ampunan Allah lebih besar dari itu. Allah penyayang, Allah baik. Dengan persangka itu Allah akan masukkan kita dalam surganya. Kemudian yang kedua, tambahkan lagi rasa berharap kita kepada Allah, raja. Tambahkan rasa berharap kita sama Allah. Biasa waktu berdoa tu antara yo jendak saja. Iblis itu lebih mulia mana kita ketimbang dia? Kita lebih mulia. Buktinya apa? Pulangnya ke neraka. Tak ada yang suruh dulu. Tapi hebatnya kenapa doanya dikabulkan? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apa yang iblis minta? Ya Allah, panjangkan umur kau ya Allah. Allah kabulkan. Bagus, hebat itu iblis. Karena nilai imannya tu gadang. Fal yu'minu bi. Percayanya dengan apa yang awak minta. Kalau awak kan ragu-ragu, berdoa orang berdoa awak pula. Yakin, nilai keyakinan, nilai tauhid itu memintalah ke Allah. Iblis tu dia imannya kuat, itulah tu menjadikan doanya dikabulkan. Tetapi cuma gara-gara kesombongan itulah harus keluar dari surga. Sampai jam berapa, Bu? Lah masuk ke tu, Bu? Kanannya, Bu. Apa puji ya? Sama-sama mengingat, Bu. Jadi dipatambah raja waktu. Berharap kita kepada Allah itu dipatambah. Dengan cara, ya dengan berbaik sangka tadi. Ada seorang bapa yang saking banyak dosanya, dia merasa dirinya itu banyak dosa, dan dia mewasiatkan kepada keluarganya, andaikan nanti kalau apaklah meninggal, apak mati, jangan dikuburkan dah apa, tapi panggang. Itu wasiatnya. Karena dia berpikir, karena banyak kesalahannya, banyak dosanya, kalau lah dipanggang kan jadi abu. Campan ke tengah lawi itu kan tak subuk wale dah. Tetapi Allah itu maha kuasa. Allah bangkitkan. Kemudian Allah tanya, apa motivasi yang membuat sampai seperti itu? Padahal kan salah tu. Jangan dikuburan, tapi panggang. Latar belakang sampai-sampai seorang bapa itu berwasiat, dan wasiatnya itu isinya itu bukan kebaikan, malahan dosa. Yang membuat mudah itu warna tu. Jawabnya seketik, karena aku takut dengan azabmu ya Allah. Takutnya azab Allah tu. Artinya apa? Dia takut dengan azab, berartinya syukur dengan rahmatnya Allah. Allah masukkan dia ke surga. Dia rasa takut dengan azab Allah saja, berartinya yakin dengan Allah kan? Sekalipun dia aturan masuk neraka, dimasukkan ke surga. Jadi apa? Berharap itu dipatambah. Harap dengan rahmat Allah tu, takut dengan azabnya Allah tu.
Ya Bu, ya Pak. Itu pula lah akan menjadikan kita akan bisa masuk surga. Seorang pemuda dalam keadaan sakit, Rasul pergi menjangua. Apa tanya Rasul? Ba'a apa nanti Rasul? Dijawabnya lah di pemuda tu, ambo yang wa Rasul kini takwi dengan azab dan ingin dengan rahmatnya Allah. Jo azab Allah takwi, tapi nyo berharap dengan rahmatnya Allah. Dan ketika dia meninggal, kata Rasulullah, dia mendapati ketika dia takut dengan azab, ya Allah hindarkan dia dari azab. Ketika dia ingin sebuah rahmat, Allah masukkan ke dalam surga. Diperbanyak, dipatambah rasu berharap ke Allah. Kemudian yang terakhir, tak waktunya seketik Bu, pilihlah kawan yang saleh-saleh. Karena kita memilih teman itu sebenarnya kita memilih orang-orang yang akan mendoakan kita ketika kita mati nanti. Cari kawan yang saleh. Karena kawan-kawan yang saleh itu, ketika awak mencari kawan di dunia, itu sebenarnya awak memilih siapa yang akan mendoakan kita ketika nanti kita akan meninggal dunia. Kata Rasulullah, andaikan kita punya teman 40 dan mereka tidak syirik dan mereka beriman kepada Allah, dan ketika kita meninggal dan didoakan oleh 40 orang itu, dan 40 itu bisa memberikan syafaat untuk kita. Ya Bu, jangan gara-gara babeda pilih warna jilbab batangkawa. Jangan. Awak yang rendo awak model iko gara-gara babeda bahan saja, bahan kain lah, amuh batangkawa. Jangan. Pilihlah Pak kawan yang baik, yang saleh. Ketika awak memilih kawan itu, sebenarnya kita memilih siapa yang akan mendoakan kita nantinya. Aqulu qawli hadza. Mudah-mudahan pelajaran yang sedikit ini menyadarkan kita kalau kita itu sebenarnya bukan di dunia selamanya. Menyadarkan kita tentang sebuah kematian, apa yang seharusnya kita persiapkan. Bukan menceritakan tentang hal yang dunia, tapi mempersiapkan diri sejauh mana amal yang kita persiapkan. Karena harta dan anak tak akan ada manfaatnya, tak ada gunanya kecuali amalan kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan kita. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf andaikan ada kalimat yang tidak pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.